karena Aprilian Tony ini atau si Tony ini, ya ini kan orang PDIP. Gak usah, jangan nyangkal, jangan ngelak. Buktinya udah banyak, jangan ngelak. Bandar judi online Zulkarnain Aprilian Tony ternyata dari partai PDIP dan dekat dengan Rano Karno menjadi pertanyaan besar. Belakangan ini, publik dikejutkan oleh munculnya foto terduga bandar judi online, Zulkarnain Aprilian Tony, yang mengenakan seragam PDIP dan berpose bersama tokoh-tokoh besar seperti Rano Karno dan Ganjar Pranowo. Kehadiran Zulkarnain dalam momen tersebut memicu spekulasi bahwa ia mungkin terlibat sebagai bohir atau penyokong dana untuk kampanye Pramono Rano, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Aku lagi nyari orang yang topinya mirip kayak gini. Kacamatanya kayak gini juga. Katanya lagi sakit, dia kanker usus. Ya kalau bisa dipercepat lah. Dipercepat apa, Bung? Dipercepat sembuhnya. Biar beres ini semua. Mana bisa, Bung, orang sakit kau paksa-paksa cepat sembuh. Lah, memang itu kan. Coba kalau kita jumpa sama orang sakit atau jika orang sakit, kalau kita mau pulang kita bilang apa? Cepat sembuh ya. Kan begitu. Jadi itu maksa namanya. Ya, kami mau pulang dulu ya. Jangan lupa ya. Jaga kesehatan, cepat sembuh ya. Kok kalian bilang aku maksa? Bukan maksa. Memang betul ya kan, cepat sembuh. Pung, bisa nggak request, Pung? Ganti dulu kacamatamu itu. Ganti. Ganti. Iya kan, ganti. Karena itu bukan ciri khasmu soalnya, Pung, pakai kacamata kayak gitu. Ganti dulu, Pung, topimu itu, benci kali aku ngelihatnya. Ganti. Ganti. Suka-suka kalian. Suka-suka kalian. Oke. Nah. Campakkan ke sana. Selesai. Aku benci kalinya makainya itu. Ya, udah lurus belum? Udah lurus. Nah, inilah penampilan yang kami paling suka. Kalian tahu nggak? Ya, makin ke sini ya, yang namanya Roy Suryo, Rismon, Tipa, ya, Rizal Fadila dan lain-lainnya itu makin gak tenang tidurnya. Kalian kiranya orang itu senyum-senyum di televisi, kalian kiranya orang itu senang. Menutupi kepedihan. Sebentar lagi penyidikan. Udah mau ada yang ditetapkan jadi tersangka. Sebentar lagi. Ya, itu dia ya. Tapi aku nggak mau bahas itu dulu. Tahu kalian, selain orang ini nggak bisa tidur, ada lagi satu kelompok yang nggak bisa tidur juga. Siapa itu, Bung? Kelompok yang dibilang oleh Budi Ari, kelompok pelaku judi online. Ada satu partai. Jadi partai ini katanya Partai Mitra Judol, PMJ. Aku sampai sekarang arahnya cuma ke yang satu itu aja. Ya kalau nggak ke yang satu itu kenapa sakit hati, itu kan begitu. Sekarang begini, ya orang ini main lapor-lapor aja. Udah kalian perhitungkan laporan kalian itu. Ya. Ini kayaknya akan apa lagi nih? Akan terbongkar lagi nih bangkai yang baru ini. Ya kan, bangkai udah jadi bangkai. Ini kasus ini biar tahu kalian ya kan, dibuka lagi bau nanti diperhatikan lah. Ini ku tengok Budi Ari nekat orang ini. PDIP nekat, Budi Ari bisa lebih nekat ini. Ayo, Bung, terus kompori, Bung, kompori terus. Sampai sekarang Budi Ari belum ada bikin klarifikasi. Belum ada. Kita cek dulu ya, kita cek. Gak tau lah kalau per detik ini ya. Budi Ari klarifikasi. Nggak ada ya. Nggak ada.
Puan minta Budi Ari klarifikasi. Budi Ari belum klarifikasi. Belum. Tengok kalian lah ini ya. Nah, lihat ini ya. Budi Ari belum klarifikasi. Apa lagi ini? Ini tempe ini ada aja nih. Budi Ari belum klarifikasi soal judi online. Ya, Henry Satrio bisa perburuk hubungan Prabowo PDIP. Ya kan, jadi ini kata Henry Satrio akan memperburuk ya kan hubungan antara Prabowo dan PDIP. Bodoh amat. Bodoh amat. Apapun hubungan Prabowo dengan Megawati, bodoh amat. Lebih bagus nggak usah berhubungan. Kita bongkar semua ya, bongkar. Itu dia. Ya, jadi apa namanya? Aku baca dulu sedikit ya. Pengamat politik Henry Satrio menyoroti masalah komunikasi publik Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi perihal dugaan PDIP terlibat dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya, jadi ya minimal Budi Ari keluar dan bilang lah itu bukan saya. Karena suara itu jelas banget dianggap mirip Budi Ari, ujar Henry Satrio dalam keterangan resminya. Ya memang itu suaranya. Masa mau disuruh itu bukan suara saya? Kan begitu ya. Nah, ini apa dibilangnya? Kalau benar ini serius, PDI Perjuangan adalah partai pemenang 3 kali berturut-turut. Dan Budi Gunawan adalah Menko di Kabinet Merah Putih. Kalau dibiarkan ini bisa mengganggu harmoni politik. Orang urus. Ya kalau perlu dicopot Budi Gunawan, copot aja. Ya, berarti memang betul-betul nitip kan. Selama ini dibilang Budi Gunawan bukan titipan PDIP. Budi Gunawan itu bukan kader PDIP. Dia bukan kader kok. Kalau bukan titipan kenapa bisa jadi menteri? Ya kan, itu sekarang ya pokoknya kita sekarang ya kalau mau maju, kalau enggak usah kan begitu, tinggalkan itu di belakang. Jadi begini, ya kan, perkara ya masalah judi online ini, ya ini bisa dikatakan bukan perkara setahun 2 tahun ini, udah belasan tahun ya ada di Menkominfo. Setelah itu juga ya untuk menuntaskannya ini nggak segampang membalikan telapak kaki. Telapak tangan pun. Justru membalikkan telapak kaki itu yang susah. Sekarang begini, iya kan, ya Menkominfo, ya Budi Ari mengatakan bahwasanya, ya dia dia sudah mencium, mencium bau ada judi persekongkolan atau permainan, ya judi online di Menkominfo, ya itu sekitar tahun 2017, dari tahun 2017. Sampai waktu itu dia 2023, artinya 6 tahun berturut-turut. Ya, mulai dari Rudiantara, setelah itu Johnny G. Plate, masuklah siapa namanya ini, Budi Ari, kan begitu. Nah, kalau misalnya dipersalahkan Budi Ari semata-mata oleh karena kejadian itu meledak waktu Budi Ari, ya itu bisa dikatakan agak gimana ya, ya agak kurang pas aja gitu loh. Karena apa? Karena kejadiannya udah dari tahun 2017. Versinya Budi Ari. Bisa saja jauh-jauh sebelum itu. Kan begitu, ya kan, waktu 2014 sampai 2019 Menteri Menkominfo itu Rudiantara. Ya, waktu itu tidak ada, ya tidak kedengaran, tidak kelihatan. Tapi situs judi online aku melihat bagaimana berkembang pesat, ya tidak ada yang mengganggu, ya kan, karena tidak ada satgas, ya untuk memblokir ini situs-situs judi online, ya bukan nggak ada, mungkin jumlahnya sedikit. Nah, maksudlah Johnny G. Plate, ya kan, Menkominfo. Zaman Bapak Joko Widodo dari 2019 sampai 2023 pada akhirnya tertangkap karena apa? Karena melakukan korupsi, kalau nggak salah berapa itu, dikitnya itu cuma 8 triliun.
pengadaan BTS. Ya, dan ini ada sangkut pautnya dengan istri dari seorang anggota DPR yang terhormat, gitu loh ya. Apa istri, suami. Ya, suami. Jadi ada suami dari anggota DPR. Anggota DPR ini perempuan dari fraksi partai yang besar. Udah Pung, langsung aja le bilang terseret itu suaminya Puan Maharani, selesai. Nah itulah itu. Terseret-seret nama dari suaminya Puan Maharani. Satu dulu, ya kan? Tapi sampai sekarang, ya kan? Ternyata itu hilang senyap. Kenapa kemarin ada nama itu sekarang nggak ada? Ya kan? Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, ketika ditangkap, ya, ternyata ada salah satu keponakannya dari Ibu Ketua Umum dari Partai Merah yang namanya Alwin Jabarti Kemas. Tak lain tak bukan adalah anak dari adik, ya, anak dari adik kandungnya Taufik Kemas. Namanya adalah Sentayana Kemas. Tapi Roni Tanapesi mengatakan bahwasanya yang namanya Alwin Jabarti Kemas itu bukan keponakan Megawati. Kok jadi dia yang lebih tahu ya? Ada kok di media. Dan juga keterangan beberapa orang. Gak usah disangkal lah. Ya, mentang-mentang bandit nggak diakui keponakannya. Ya, kalau berprestasi diakui keponakannya. Kalau bandit nggak diakui. Jadi begini dulu ya. Jadi waktu itu ya Budi Ari merekrut yang namanya Tony. Ya, katanya merekrut namanya Tony. Kita nggak tahu sistem perekrutannya langsung atau pakai perantara. Kan begitu. Yang namanya rekrut kan bisa aja dong. Aku mau ada satgas yang bertugas untuk memblokir semua judi online. Aku suruh contohnya orang orang kepercayaanku, kan begitu. Nah, dia cari orang, kan begitu ya. Atau misalnya aku menyuruh katakanlah dirjen ya, atau menyuruh direktur, kan begitu, untuk merekrut satgas yang bertugas untuk memblokir situs-situs judi online ini, kan begitu, atas perintah dari Budi Ari, kan begitu. Nah, ternyata ya direkrutlah ini si Zulkarnain Apriliantoni yang sering disingkat dengan nama Tony, inisial T, kan begitu. Nah, si T ini ya ternyata dia itu merekrut lagi ya seseorang yang bernama Alwin Jabarti Kemas. Jadi apa pekerjaannya si Alwin Jabarti Kemas ini? Alwin Jabarti Kemas ini bertugas untuk memverifikasi mana-mana situs judi online yang tidak diblokir pemerintah. Gitu dia. Jadi dia akan verifikasi tuh mana ya situs-situs judi online ya yang tidak diblokir pemerintah. Karena apa? Ya, karena satu situs judi online itu kalau nggak salah mereka itu setoran itu. Kalau nggak salah berapa ya? 5 juta kalau nggak salah sebulan. Cuman satu situs. Ya, ternyata mereka itu ya kalau nggak salah itu ada sekitar yang diketahui ya ada sekitar 10.000 sampai 15.000 situs judi online yang diaktifkan, tidak diblokir. Maaf, kayaknya orang ini kan. Jadi kalau bisa dikatakan ya Budi Ari ini tahu ini sebetulnya ya bagaimana permainan di dalam itu ya. Cuman dia nggak nyangka mungkin ya orang yang direkrutnya mungkin lewat dirjen, mungkin lewat direktur akhirnya bermain, kan begitu. Nah, ternyata ya ketahuan lah ini ya 20 orang, 24 orang ya, bayangkan kalian 24 orang ini sindikat. 9 orang itu pegawai Menkominfo. Wah, 9 orang pegawai.
Dari 24, 15 lagi yang non pegawai, kan begitu. Nah, ternyata si Alwin Jabarti, ya aku singkat aja lah AJK. AJK ini ternyata ini bukan orang sembarangan. Dia ini pengusaha, ya dia ini juga owner dari sebuah startup. Kalau nggak salah itu namanya itu Teken Aja. Aku masih ingat, aku pernah dengar kata-kata Teken Aja, ya, dan dia kalau nggak salah perusahaannya ini sudah bekerja sama dengan beberapa BUMN, ya. Nah, nggak tahulah karena memang ada hubungan antara tante dan keponakan, akhirnya dapatlah job itu, kan begitu. Ya, ini kan namanya kalau misalnya disuruh merekrut kan nggak mungkin sih yang namanya Budi Ari telepon satu-satu. Kan begitu kan? Teleponlah teman ke teman. Stop, Ibu Megawati jangan kepanasan dulu. Kita tidak akan mungkin mengaitkan ini. Mungkin saja Megawati tidak nyodor-nyodorkan ini si ponakan ini. Mungkin dia nyodorkan diri sendiri. Atau mungkin dari Aprilian Tony. Karena Aprilian Tony ini, atau si Tony ini, ya ini kan orang PDIP. Gak usah, jangan nyangkal, jangan ngelak. Buktinya udah banyak, jangan ngelak.